Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah bertanya. pertanyaan pertama ada dari kelompok 9 dengan nama Nyoman Indah Katyasari. Pertanyaannya, berapa faktor yang menyebabkan semakin lambatnya Budi Utomo? Ada 5 faktor yang menyebabkan Budi Utomo semakin lambat. Yang pertama, Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk aslinya. Yang kedua, lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menonjolkan kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan daripada kaum terpelajar. Yang keempat, ketika meletusnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun ke dalam bidang politik. Yang kelima, pada tahun 1935, Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya atau Perindra. Sejak itu Budi Utomo terus mengalami kemerosotan atau kemunduran dan akhirnya hilang dari peradaban. Soal yang kedua. Ya, soal yang kedua dari Abel Rito Putra Hujanto. Soalnya adalah pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Budi Utomo melaksanakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Apa yang terjadi pada kongres tersebut? Nah, jawabannya adalah pada kongres pertamanya di tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 dihasilkan beberapa keputusan dari kongres tersebut. Antara lain, memilih Adipati Tirto Kusumo, yaitu yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Karanganyar, sebagai ketua Budi Utomo, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakilnya. Yang kedua, keanggotaan Budi Utomo terbatas pada suku bangsa berkebudayaan Jawa, semisal bangsa Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yang ketiga, BO atau Budi Utomo hanya bergerak di bidang pendidikan, pengajaran, kebudayaan, serta tak bergerak dalam kegiatan politik apapun. Sekian. Lalu soal yang ketiga ditanyakan oleh Ana Agung Putri Duma Septiani yang merupakan perwakilan dari kelompok 7. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan Budi Utomo masuk ke bidang perpolitikan? Nah, Budi Utomo masuk ke bidang perpolitikan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya Perang Dunia Pertama yang menyebabkan munculnya organisasi-organisasi yang berkecimpung di bidang perpolitikan seperti Indiscipartits dan Syarikat Islam. Nah, yang pada saat itu sudah berkecimpung juga di dunia politik. Pengaruh-pengaruh dari organisasi tersebut menyebabkan Budi Utomo ingin terjun atau ikut serta dalam kancah perpolitikan. Nah, yang kedua, ada juga keinginan menempatkan anggota yang merupakan pribumi terpelajar di kedudukan yang tinggi di perpolitikan Hindia Belanda. Jadi sekian dari Sekian jawaban-jawaban yang dapat dari- kami sampaikan. Terima kasih. Maaf kalau ada salah, kalau ada salah bisa tulis di komen. Oke, dadah. Goodbye.